Ada satu tabi'in yang bernama Sayyidina Urwah ibnu Zubair. Anaknya sahabat Nabi Sayyidina Zubair mempunyai anak yang namanya Urwah. Beliau, Sayyidina Urwah, terkena penyakit, nama penyakitnya saraton. Yaitu penyakit yang wajib dipotong ya. Dipotong kakinya. Yang dimana penyakit tersebut menjalar di kakinya. Lalu kata atiba, kata dokter berkata, tidak ada solusi kecuali kakimu wajib dipotong. Kalau tidak akan menjalar sampai ke paha, sampai ke atas. Lalu Sayyidina Urwah ibn Zubair menerima takdir dan qada yang Allah berikan. Lalu dibawa Sayyidina Urwah ibn Zubair ke rumah sakit atau ke ruangan yang akan dilakukan operasi pemotongan terhadap kakinya. Lalu sang dokter menawarkan, ya Urwah, tanawwal mukhaddirat. Engkau wajib meminum minuman yang akan membuat Anda tidak sadar. Lalu kata Sayyidina Urwah, hasya wa kalla. Aku tidak ingin 1 menit pun akalku lepas dan lalai kepada Allah. Aku tidak mau meminum-minum yang bisa menghilangkan akalku. Atau kalau sekarang dibius ya, supaya kita pingsan hilang akal lalu dijalankan amaliyah operasi. Aku tidak mau. Lalu kata atiba, kata dokter-dokter tersebut, bagaimana kami akan melakukan pemotongan kakimu kalau engkau dalam keadaan sadar? Karena ini sakitnya sangat luar biasa, tidak mungkin aku lakukan, kata dokter. Lalu kata Sayyidina Urwah ibnu Zubair, wahai para dokter, aku akan mengambil wudu dan aku akan melaksanakan salat 2 rakaat. Tak kala aku qiyamul lail, lalu aku ruku, lalu aku sujud, dan tak kala aku membaca tasyahud akhir, yaitu tahiyat akhir di dalam salat, maka akan aku lonjorkan kakiku dan silakan engkau potong bagian kakiku yang perlu engkau potong. Marhaba, kata dokter tersebut. Lalu Sayyidina Urwah berdiri melaksanakan salat. Tak kala sampai kepada tasyahud akhir, beliau melonjorkan. Lalu para dokter mengamalkan amaliyah operasi pemotongan terhadap kaki Sayyidina Urwah. Lalu beliau usai melaksanakan tasyahud mengucapkan salam, assalamualaikum warahmah, assalamualaikum warahmah. Tidak ada rasa sakit sedikit pun. Lalu ditanya, apakah engkau tidak merasakan sakit? Lah, karena apabila aku sudah masuk ke dalam ranah solat, maka tidak ada di dalam benak dan hatiku kecuali Allah. Luar biasa. Sampai dipotong kakinya tidak terasa ya. Saking khusyuk dan hudur di dalam solat, sehingga tidak merasakan bagaimana sakit dan perihnya pemotongan kaki tersebut. Allahu Akbar. Hakadal khasyi'in. Khasyi'un. Begitulah ahlil khusyuk. Orang-orang yang mempunyai khusyuk yang begitu kuat kepada Allah di dalam solatnya. Yang tidak pernah lalai dengan Allah dalam keadaan apapun. Hakada ahlul khusyuk. Maka dikatakan inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sifat para awliya Allah, para kekasih Allah itu hidupnya apa? Nikmat, tenang. La khawfun alaihim. Tidak ada yang ditakutkan atas mereka. Apa yang ditakutkan di dalam hidup ini? Hah? Apa yang ditakutkan oleh mereka di dalam hidup ini? Al-Ghawiyyu huwallah. Yang maha kuat Allah. Ar-Razzaqu huwallah. Sang pemberi rezeki Allah. Al-Kabiru huwallah. Yang maha besar Allah. Al-Ghaharu huwallah. Yang maha perkasa Allah. Maka para awliya Allah sifatnya la khaufun alaihim. Tidak ada yang ditakutkan oleh mereka. Apa yang ditakutkan oleh mereka? Walahum yahzanun. Dan pula tidak ada yang disedihkan oleh para kekasih-kekasih Allah. Tidak ada. Sedihnya mereka cuma satu. Apabila lewat 1 detik lalai terhadap Allah. Apabila mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang ditakutkan, yang ditangiskan oleh mereka para awliya Allah. Lalu sisanya tidak ada yang dipikirkan oleh mereka. Mahmad dunia kan, maupun bagaimana bentuk dunia mereka tidak memikirkan. Hammuhum lillah,
pikiran yang ada di benak mereka hanya Allah. Wa qulubuhum lillah, dan hati mereka orang untuk Allah. Itu sifatnya para aulia Allah.